Pemirsa, kembali lagi di Special Report kasus baru Ahok, dan pemirsa, kita akan segera mengetahui seperti apa jalannya pertemuan dari sejumlah unsur yang saat ini berada di gedung MUI untuk menunjukkan rasa persaudaraan dan juga menunjukkan simpati kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI. Kita akan lihat jalannya pertemuan berikut ini. Melihat bahwasannya persoalan narkoba ini sudah sangat luar biasa dan mengancam kehidupan generasi muda kita. Dan kalau seandainya generasi muda kita rusak, maka generasi masa depan kita juga akan rusak. Oleh karena itu MUI membentuk sebuah lembaga namanya Ganas-Anas. Wakil Ketua Umum ada dua, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, ada di Yogyakarta. Kemudian Bapak Zainud Tauhid Saadi sedang ada di Jawa Tengah. Seperti diketahui hari ini hari Jumat. Kalau hari Jumat, yang namanya hari Jumat, umumnya pengurus pada melaksanakan tugas sebagai khotib. Nah, oleh karena itu memang sangat sulit sekali bagi saya mendatangkan pengurus untuk bisa hadir, sehingga yang bisa datang sebenarnya hanya saya, Anwar Abbas sebagai sekjen, ini Dr. Nanjamuddin, Ramli, itu pun datang udah terlambat juga tadi ya. Saya minta jam 1, udah jam 2 baru datang. Saudara Misbah, wakil sekjen, Pak Zaitun Rasmin ini makhluk amfibi. Makhluk amfibi. Jadi bisa di sini, bisa di sana gitu. Bisa menjadi penerima tamu, tapi juga bisa menjadi tamu. Sifat saya hanya mendengarkan apa yang ingin disampaikan. Jadi kalau perlu saya tidak usah memberikan komentar. Tolonglah Bapak sampaikan apa maksud dan tujuannya, saya akan dengar. Dan kami akan catat. Untuk kemudian nanti saya sebagai sekjen akan menyampaikan dan melaporkannya ke dalam rapat Dewan Pimpinan pada hari Selasa. Ya. Kalau saya ditanya, Pak Andrabas, apa yang disampaikan oleh GNPF MUI, apa yang disampaikan oleh Iluni, sudah saya catat. Kalau Iluni sudah saya catat, tapi kalau GNPF karena belum bicara, saya belum bisa catat. Nah, oleh karena itu, atas nama pengurus MUI, saya menyampaikan sekali lagi selamat datang di kantor MUI, dan saya persilakan untuk menyampaikan apa yang menjadi hajat. Dan saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekjen, Pak Wakil Sekjen, dan Pak Wakil Sekjen tiga-tiganya di sebelah kanan. Saya dan tim sebelah kiri, Pak Zaitun memang bisa dua-duanya. Para tokoh, para ulama yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui, kehadiran kita di sini bersama-sama adalah mempertegas dukungan kita yang sejak kemarin sudah ada, tetapi dalam bentuk yang nyata hari ini kita ingin mendukung Ketua MUI dan Majelis Ulama Indonesia Pusat ini. Setuju? Takbir. Baik. Jadi kita semua yang hadir di sini sepakat untuk mempertegas dukungan kita kepada khususnya Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia adalah tempat berkumpulnya para ulama dan suama sebagai representatif umat Islam yang berjumlah 200 juta lebih ini di Indonesia. Dan disinilah para tokoh, para utusan daerah berkumpul untuk menentukan arah keberagaman umat Islam di Indonesia, sehingga ada dalam bentuk pernyataan keagamaan dan juga ada dalam bentuk fatwa. Dan saya kira mekanisme pengeluaran fatwa itu juga luar biasa, dan Majelis Ulama tidak akan gegabah mengambil keputusan. Dan yang sangat kami hormati sekali adalah bahwa beliau yang sudah sepuh mau hadir sebagai saksi ahli, padahal beliau punya pilihan untuk tidak hadir. Dan beliau sabar, tegar,
7 jam di persaksian itu. Namun yang membuat kami kecewa, bahkan mungkin karena dalamnya kecewa kami pun marah. Kalau pada akhirnya kesabaran beliau, keteguhan beliau itu kemudian berbalas penghinaan. Di sidang penodaan agama, di situ pula ulama dinistakan. Ini yang membuat kami kemudian harus menyatakan dukungan bersama para tokoh dan ormas Islam di sini. Untuk itu, sebelum semua menjadi tambah gaduh, mari kita luruskan juga niat kita semua, agar apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mempersatukan umat dan bangsa, untuk Indonesia yang lebih beradab lagi ke depan, untuk Indonesia yang lebih bersatu lagi ke depan, sehingga kita umat dan bangsa ini tidak mau dipecah belah, dan tidak boleh dipecah belah hanya gara-gara segelintir orang yang punya kepentingan hawa nafsu yang kemudian bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita di Indonesia ini. Sambil kita juga umat Islam mengintrospeksi diri tentunya untuk senantiasa memperbaiki diri dan kita menatap ke depan. Dan kehadiran kita di sini tentu selain mendukung juga ikut mengecam keras atas penghinaan yang dilakukan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama dan kuasa hukumnya terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kami cintai dan kami muliakan. Dan tentu sebetulnya kalau terkait persidangan, ini menjadi domain Nahdlatul Ulama sebetulnya. Karena itu kami di sini semua juga sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus pusat atau masyarakat Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Kepada seluruh tokoh yang hadir di sini, kita sudah sepakat untuk bersatu bersama-sama dan ormas Islam tidak mau dipecah. Dan para tokoh juga sudah siap bersatu untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia yang damai, yang bersatu. Kiai Ma'ruf Amin memang sudah memaafkan. Sebagai pribadi adalah hak beliau. Tetapi beliau juga mengatakan adalah hak umat, hak masyarakat. Karena beliau tidak bisa bertindak sendirian. Karena beliau dalam hal ini adalah representasi dari sebuah lembaga yang merupakan representasi keseluruhan kelompok umat Islam yang ada di Indonesia ini. Untuk itu, kami berharap agar hukum ditegakkan. Hukum yang berkeadilan. Yang saya kira pakar hukum sudah banyak berbicara di media bahwa ini tidak perlu ada laporan, sudah bisa sebetulnya ditangkap. Mudah-mudahan pihak aparat berlaku adil dalam hal ini dan menghargai rasa keadilan umat Islam hari ini. Jangan hanya selalu dituduh dengan berbagai macam penyudutan atau hanya sekelompok dari kita yang disudutkan tapi kemudian menyakitkan bagi semuanya. Kami berharap hukum di Indonesia ditegakkan seadil-adilnya. Dan saya kira sudah terlalu terang benderang apakah dari undang-undang Kominfo atau ITE, saya kira itu juga semua sudah terang. Tinggallah keseriusan pihak aparat dalam hal ini untuk menangkapnya dan memprosesnya. Bukan sekedar menegakkan keadilan, juga memenuhi rasa keadilan masyarakat pada hari ini. Dan pada akhirnya, saya atas nama Ketua GNPF dan seluruh umat Islam mengajak, mari kita jaga Indonesia untuk tidak berkepanjangan dalam kegaduhan. Mari kita bersatu dan membangun Indonesia ke depan. Kalau ada hal-hal yang mengecewakan, mari kita selesaikan secara konstitusional. Umat jangan terpancing untuk anarkis. Umat jangan terpancing untuk bergerak sendiri-sendiri. Karena sudah ada Majelis Ulama Indonesia yang secara cerdas akan menyampaikan aspirasinya dan secara tegas
juga berjuang untuk merealisasikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Sehingga tidak perlu ada konflik horizontal. Sekali lagi, jangan ada konflik horizontal di dalam tubuh umat dan masyarakat, dan tetaplah kita berjuang keras untuk bersabar terhadap semua jenis provokasi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Bahtiar Nasir dan kami juga sudah catat. Saya rasa keinginan kita sama, bagaimana caranya supaya kesatuan dan persatuan bangsa ini tetap kuat dan kokoh, bagaimana caranya supaya NKRI kita ini tetap utuh. Oleh karena itu MUI memang melihat akan urgensinya dialog yang bersifat nasional. Karena seperti dikatakan oleh Pak Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, umat Islam akhir-akhir ini disudutkan dan tersudut. Umat Islam diposisikan sebagai umat yang dalam tanda kutip tertuduh. Tuduhannya luar biasa, anti NKRI, anti Pancasila, anti kebinekaan, anti toleransi. Inilah tuduhan yang terus terang ya sangat menyakitkan ya. Kalaulah seandainya umat Islam memang anti semua itu, maka negara ini nggak akan ada. Jadi tuduhan seperti itu adalah ahistoris menurut saya, tidak didukung oleh bukti empirik, dan kalau sudah ahistoris dan tidak lagi menghiraukan data-data dan bukti empirik, maka seperti yang dikatakan oleh teman-teman dari Iluni tadi, berarti yang namanya keadilan sudah hilang di negeri ini. Berarti yang namanya kebenaran sudah hilang di negeri ini. Nah, oleh karena itu, kalau yang namanya keadilan dan kebenaran sudah hilang dari suatu negara, maka implikasinya tinggal menunggu waktu. Negara itu akan hancur. Dan kita tidak mau itu. Nah, oleh karena itu MUI menghimbau semua pihak untuk menghadapi masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini dengan arif bijaksana, dengan pikirannya lapang dan dada terbuka. Kita menghimbau pihak pemerintah supaya membuka pintu dialog. Kita menghimbau para politisi untuk juga membuka dialog. Mari kita pikirkan dan bicarakan apa yang kita hadapi hari ini, dan mari kita persiapkan masa depan Indonesia yang jaya dan gemilang. Menurut saya, memarginalisasikan umat Islam implikasinya adalah apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita impikan itu dengan berani saya menyatakan tidak akan bisa terwujud. Oleh itu, mari kita berusaha bergandengan tangan, ya, baik dari pemerintah maupun masyarakat dan tokoh-tokoh agama, ya kita rundingkanlah apa yang terjadi pada bangsa kita ini, dan mari kita cari solusi. Pak Kiai Ma'ruf menekankan 3 hal dari dialog yang akan kita ancang itu. Dialog itu akan bisa memberikan solusi, menawarkan solusi.
apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ini hari ini dan masa depan. Tinggi aparat penegak hukum ini terkesan tiba-tiba.